Why do I try? Why do I try? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Ardiana sebagai dosen pengampuh mata kuliah maternitas. Kami dari 4A Keperawatan Stikes Bakti Husada Bengkulu akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi persalinan berisiko distosia prematur dan postmatur. Kami berharap teman-teman sekalian dapat memahami dari apa yang kami sampaikan nanti. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dulu apa itu definisi distosia prematur dan postmatur. Distosia itu sendiri adalah persalinan yang memerlukan bantuan dari luar karena terjadi penyimpangan dari konsep eutosia 3P, yaitu 3P adalah power, passage, dan passenger. Menurut Rustam Muchtar adalah kesulitan dalam jalannya persalinan. Secara harfiah diartikan sebagai persalinan sulit yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang lambat. Untuk prematur, didefinisikan sebagai kontraksi uterus yang teratur disertai dilatasi serviks yang progresif setelah usia kehamilan 20 minggu dan sebelum minggu ke-37. Persalinan prematur dengan selaput ketuban utuh terjadi pada lebih dari 50% kasus yang ditemukan di unit maternitas. Dan postmatur merupakan kehamilan yang melampaui umur 42 minggu dengan segala kemungkinan komplikasinya. Kemudian, etiologi. Etiologi dari distosia dapat disebabkan oleh distosia karena kelainan presentasi dan distosia karena kelainan posisi janin. Ada letak sungsang dan letak lintang. Kemudian etiologi prematur. Yang pertama, ada faktor fisiologi yang terdiri dari infeksi, overdistensi, masalah vaskuler, lemah serviks, penyebab iatrogonik, penyebab idiopatik, fibroneksin, kelahiran prematur elektif, dan kelahiran dengan komplikasi kegawat daruratan. Faktor non-fisiologi yang terdiri dari usia ibu, wanita yang tidak menikah atau tidak mendapat dukungan, ada berat badan, diet, merokok atau penyalahgunaan alkohol dan obat, ras, pekerjaan, stres dan hasil akhir kelahiran, serta pengaturan jarak kelahiran. Etiologi dari postmatur sendiri ada tidak pasti mengetahui tanggal haid terakhir, kemudian terdapat kelainan kongenital anencephalus, kemudian terdapat hipoplasi kelenjar adrenal, kemudian defisiensi enzim sulfatase plasenta, dan yang terakhir hormon estriol yang rendah. Tanda persalinan distosia. Pada proses persalinan normal, kepala lahir melalui gerakan ekstensi. Pada distosia, bahu kepala akan tertarik ke dalam dan tidak dapat mengalami putar faksi luar yang normal. Kemudian, ukuran kepala dan bentuk pipi akan menunjukkan bahwa bayi gemuk dan besar. Terakhir, usaha untuk melakukan faksi luar, fleksi lateral, dan traksi tidak berhasil. Tanda-tanda bayi prematur. Yang pertama, ukuran fisik. Terdiri dari usia kehamilan kurang 37 minggu, berat badan kurang 2.500 gram, panjang badan kurang 45 cm, lingkar kepala 33 cm, sedangkan lingkar perut 30 cm, sehingga kepala tampak lebih besar. Yang kedua, gambaran fisik. Pertama, kepala besar. Kedua, kulit tipis dan transparan sehingga gerakan peristaltik uterus terlihat. Yang terakhir, otot masih lemah sehingga nafas lemah, tangis masih lemah, merintih, dan kemampuan menghisap lendir kurang. Nah, teman-teman, di sini ada angka kelangsungan hidup bayi prematur. Yang dimana angka kelangsungan hidup bayi prematur bergantung pada etiologi, hasil akhir, dan risiko kekambuhan. Pertama, bayi yang lahir pada usia kehamilan 23 minggu memiliki peluang kelangsungan hidup 17%. Kedua, bayi yang lahir pada usia kehamilan 24 minggu memiliki peluang kelangsungan hidup 39%. Ketiga, bayi yang lahir pada usia kehamilan 25 minggu memiliki peluang kelangsungan hidup 50%. Dan yang terakhir, di usia kehamilan 32 minggu dan seterusnya, bayi memiliki peluang kelangsungan hidup lebih dari 50%.
Namun, bayi mungkin memerlukan bantuan-bantuan medis dan teknologis. Untuk pencegahan persalinan prematur itu bagaimana? Di sini ada pertama, hindari kehamilan pada ibu yang terlalu muda, usia yang kurang 17 tahun. Kedua, hindari jarak kehamilan yang terlalu dekat. Ketiga, menggunakan kesempatan periksa hamil dan memperoleh pelayanan antenatal yang baik. Keempat, anjuran tidak merokok maupun mengkonsumsi obat terlarang atau narkotika. Kelima, hindari kerja berat dan cukup istirahat. Keenam, obat penyakit dengan segera yang dapat menyebabkan persalinan preterm. Ketujuh, kenali dan obati infeksi genital atau saluran kencing. Kedelapan, deteksi dan penanganan faktor risiko terhadap persalinan preterm. Kesembilan, dilaksanakan perawatan prenatal, diet, pemberian vitamin dan penjagaan higien. Kesepuluh, keadaan seperti toksemia dan DM memerlukan kontrol yang seksama. Nah, masuk ke tanda postmatur. Yang pertama, tidak ada lanugo, kuku panjang, rambut kepala banyak, kulit keriput mengelupas sering berwarna kekuningan, kadang-kadang anak agak kurus, dan yang terakhir, air ketubang sedikit dan mengandung mekonium. Persoalan yang dihadapi dengan postmatur. Di sini terdapat pertama, mengidentifikasi risiko terhadap janin. Kedua, waktu yang tepat untuk melakukan persalinan. Ketiga, menentukan persalinan pervaginaan versus perabdominal, yang dimana terdiri dari risiko kehamilan sulit dipastikan dapat menjurus risiko kematian janin intrauterina. Kemudian menghadapi risiko makrosomia. Kemudian persalinan dipercepat karena dapat terjadinya preeklamsia, eklamsia, ibu dengan hipertensi, ibu dengan DM, gangguan tumbang janin intrauteri. Dan yang terakhir, faktor pematangan serviks. Masuk ke manifestasi klinis. Pertama, distosia, yang dimana dapat dilihat dan diraba, perut terasa membesar ke samping. Kemudian pergerakan janin pada bagian kiri lebih dominan. Kemudian nyeri hebat dan janin sulit untuk dikeluarkan. Kemudian terjadi distensi berlebihan pada uterus. Dan yang terakhir, dada teraba seperti punggung, belakang kepala terletak berlawanan dengan letak dada, teraba bagian-bagian kecil janin dan denyut jantung. Janin terdengar lebih jelas pada dada. Untuk bayi prematur di sini, bayi prematur di garis batas, bayi prematur sedang, dan bayi sangat prematur. Pada bayi postmatur menunjukkan gambaran khas, yaitu berupa kulit keriput, mengelupas lebar-lebar, sianosis, badan kurus yang menunjukkan pengurusan energi. Kulit keriput terlihat sekali pada bagian telapak tangan dan telapak kaki. Kuku juga biasanya cukup panjang. Biasanya juga, bayi postmatur tidak mengalami hambatan pertumbuhan karena berat lahirnya jarang turun di bawah persenti ke-10 untuk usia gestasi. Untuk penata laksanaan medis dan keperawatan. Yang pertama, pada distosia, terdapat fase laten yang memanjang, yang dimana selama ketuban masih utuh dan peset serta passenger normal, pasien dengan fase laten memanjang sering mendapat manfaat dari hidrasi dan istirahat terapeutik. Yang kedua, protraksi, yang dimana dapat ditangani dengan penuh harapan. Sejauh persalinan mau dan tidak ada bukti disproporsi, cephalopelvic, malpresentasi atau fetal distress. Dan yang terakhir, kelainan penghentian. Apabila terdapat disproporsi cephalopelvic, dianjurkan untuk dilakukan seksio cesarea atau perangsangan oksitosin. Hanya dianjurkan sejauh pelvis memadai untuk dilalui janin dan tidak ada tanda-tanda fetal distress. Untuk penata laksanaan medis dan keperawatan prematur. Di sini terdapat komunikasi, transfer in utero, analgesia, tanda vital ibu dan janin, penata laksanaan membran, dan model pelahiran. Untuk postmatur, yang pertama ekspektatif manajemen atau manajemen menunggu, induksi oksitosin, dan seksio cesarea. Ada juga nih teman-teman, komplikasi dari distosia, prematur, dan postmatur. Untuk distosia yang tidak ditangani dengan cepat mengakibatkan komplikasi antara lain
Pada ibu akan terjadi ruptur jalan lahir akibat his yang terlalu kuat. Pada janin, distosia akan berakibat kematian karena janin mengalami hipoksia dan pendarahan. Prematur. Komplikasi yang langsung dapat terjadi pada bayi prematur adalah: yang pertama, hipoglikemia. Kedua, gangguan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, RDS atau respiratory distress syndrome. Yang keempat, sepsis neonatorum. Yang kelima, pendarahan intraventrikuler. Untuk postmaturnya sendiri, di sini komplikasi yang terjadi pada ibu, rasa takut akibat terlambat lahir dan rasa takut menjalani operasi dengan akibat komplikasi. Untuk janin, terdapat oligohydramnion, diwarnai mekonium, merakosomnia atau berat badan terus bertambah meskipun lambat, yang dapat mencapai lebih dari 4.000 sampai 4.500 gram. Kemudian dismaturitas bayi. Kemudian jika plasenta telah mengalami disfungsi sehingga tidak mampu memberikan nutrisi dan O2 yang cukup, akan terjadi sebaliknya sehingga disebut sindrom postmatur dengan kriteria bayi tampak tua, kuku panjang dan keriput. Dan yang terakhir, hipoglikemia, karena janin menggunakan cadangan lemak, kulit, dan glikogen dalam hati. Dan pemeriksaan diagnostis yang akan didapatkan adalah pada distosia. Yang pertama, tes prenatal untuk memastikan penyulit persalinan seperti janin besar dan malpresentasi. Kedua, pelvimetri sinar X untuk mengevaluasi arsitektur pelvis, presentasi dan posisi janin. Terakhir, pengambilan sampel kulit kepala janin untuk mendeteksi atau mencegah asidosis. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik dari prematur. Salah satu diantaranya adalah: pertama, jumlah sel darah putih 18.000 per milimeter kubik, neutrofil meningkat sampai 23.000 sampai 24.000 per milimeter kubik hari pertama lahir atau menurut bila ada sepsis. Pemeriksaan diagnostik yang terakhir yaitu postmatur. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan pada ibu dengan kehamilan postmatur menurut Prawiroharjo tahun 2008 antara lain: yang pertama, ultrasonografi atau USG, kedua pemeriksaan radiologi, dan yang terakhir pemeriksaan laboratorium. Untuk patofisiologinya di sini, distosia dapat menyebabkan risiko tinggi cedera janin, nyeri, dan harga diri rendah. Untuk prematur, di sini prematur dapat menyebabkan ansietas orang tua, gangguan perfungsi jaringan, gangguan nutrisi, dan pola nafas tidak efektif. Dan yang terakhir, postmatur. Postmatur di sini dapat menyebabkan ansietas, risiko pendarahan, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, risiko shock hipovolemik, kemudian nyeri akut, kemudian risiko infeksi, gangguan pola nafas, dan gangguan tumbuh kembang janin atau dismatur. Di sini juga terdapat daftar pustaka yang dimana terdapat sumber serta kutipan dari hasil yang kami presentasikan tadi. Baik teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini dulu presentasi kita. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang berada di luar sana. Dan terus semangat ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.